Habib Rizik FPI, pulang adalah prank terbesar sepanjang sejarah. Ditulis oleh Jaya Wijaya, dilansir dari Cewor.com. Dalam ilmu psikologi dikenal istilah kaum kepuasan menurun. Silahkan dikoreksi jika salah. Orang yang pernah berbohong dia adalah anak ketua RT, maka ketika sampai pada titik tertentu akan merasa kalau kebohongannya itu adalah hal yang biasa, maka dia akan berbohong yang lebih tinggi, misal mengaku anak polisi lalu meningkat menjadi anak pejabat. Demikian pula dengan Bang Thoyib yang sedang di Arab Saudi sana bersama para pendukungnya. Mula-mula mereka berbohong kalau Bang Thoyib sedang umroh, lalu disusul dengan kebohongan bahwa Bang Thoyib adalah tamu kehormatan Raja Salman, dan disusul dengan kebohongan bahwa visa Bang Thoyib unlimited. Anehnya, setelah banyak kebohongan dan terbongkar kalau Bang Thoyib kena cekal dan biaya overstay, pendukungnya masih saja percaya pada beliau, masih tetap memujanya dan membelanya dengan berbagai macam alasan. Apakah mereka bodoh? Sebodoh apapun, penulis meyakini bahwa semua orang pasti menyadari kebohongan tersebut. Ketika kita mencoba menyadarkan kebodohan mereka, maka mereka akan ngamuk dan malah menyerang kita. Jadi kenapa mereka seperti itu? Karena mereka memang menikmati hal tersebut. Hasrat mereka puas ketika mendengar berita-berita bohong tersebut. Hal ini mungkin aneh, tapi ini adalah kenyataan. Fenomena ini yang penulis namakan, masturbasi otak. Silahkan Anda coba ingatkan orang yang sedang masturbasi bahwa yang dia lakukan itu konyol. Apa yang dia pandang sebagai bahan masturbasi adalah tidak nyata. Kira-kira apa reaksi mereka? Penulis yakin minimal Anda akan dimaki-maki ketika mengingatkan orang tersebut. Kalau sedang dapat jackpot, Anda mungkin bisa merasakan bugem mentah. Ini fakta dan ini bukan sekedar teori. Masturbasi otak dan masturbasi yang satunya lagi benar-benar dinikmati oleh para pelakunya. Namun dalam hal ini juga berlaku hukum kepuasan menurun. Sama halnya dengan masturbasi fisik. Pertama, mungkin kita bagi pria cukup melihat paha untuk merasakan sensasi saat melakukannya, lalu meningkat menjadi melihat wanita berpakaian seksi, lalu meningkat menjadi melihat wanita tanpa busana, sampai meningkat menjadi melihat hubungan seksual. Pertanyaannya, apa yang terjadi ketika sudah mencapai titik maksimal? Untuk hal ini, setiap orang berbeda-beda. Ada yang jadi semakin menurun intensitas masturbasinya, atau bahkan ada yang jadi gila hingga melakukan pelecehan seksual di kehidupan nyata. Sama dengan masturbasi otak, penulis sudah banyak menemukan orang-orang yang tersadar dari paham radikal, tapi banyak juga yang malah menjadi gila dengan menjauhi orang yang berbeda paham, bahkan sampai pada tingkat rela membunuh orang yang berbeda paham. Apalagi ditambah iming-iming 72 bidadari, lengkaplah sudah. Sekarang kita beralih ke berita bahwa Bang Thoyib dikabarkan akan pulang. Detik.com mencatat bahwa hal ini sudah dilakukan 5 kali dengan sekarang. Tapi nyatanya Bang Thoyib tidak kunjung pulang. Bahkan sudah lebih dari 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Ini adalah prank terbesar sepanjang sejarah. Ini kalau hadiah bukan lagi mendapat piring cantik, tapi sudah mendapatkan kompor gas. Tujuannya apa? Jelas tujuannya adalah sebagai bahan masturbasi otak para pendukungnya. Apalagi ditambah kedatangannya kali ini akan memimpin revolusi melawan pemerintahan yang dibenci para pengikutnya. Maka semakin nikmat yang dirasakan oleh para pendukungnya sampai menunggu saatnya hayalan para pendukung Bang Thoyib sampai pada puncaknya. Ketika mencapai puncaknya, apa yang akan terjadi? Ada 2 kemungkinan. Para pendukungnya akan mulai menyadari bahwa ini hanyalah prank yang kesekian kalinya dan akan mulai mempertanyakan tentang Bang Thoyib.
Tapi apa yang menjadi bahaya adalah kemungkinan kedua. Bukannya sadar pendukungnya malah melewati batas khayalan dan akal sehatnya. Pendukung seperti ini akan membela membabi buta, melakukan segala cara untuk melampiaskan khayalannya. Tinggal diarahkan oleh satu komando, maka mereka akan melakukan apapun demi khayalan mereka, seolah-olah sedang berjuang bersama Bang Thoyib melakukan revolusi. Karena itu, jangan kaget ketika sampai saat ini para pembenci Jokowi seperti orang kehilangan akal dalam menjatuhkan Jokowi. Hoax semakin tidak masuk akal, menuduh semakin sembarangan, kadang kapitalis, kadang komunis. Dan tentunya demo pun semakin brutal, seperti kasus pembakaran puluhan halte bus di seluruh Indonesia yang malah diamini sebagai perjuangan menegakkan kebenaran oleh Gubernur DKI. Demo RUU Cipta Kerja ini kalau dilihat secara kerugian adalah yang terbesar pasca reformasi. Silahkan dihitung jika tidak percaya dan bandingkan dengan demo-demo besar sebelumnya, kecuali demo 98. Hal ini bisa terjadi karena khayalan para pembenci Jokowi sudah mencapai puncaknya, sudah mencapai titik maksimal. Khayalan mereka adalah Jokowi diturunkan di tengah jalan. Jadi jangan kaget jika serangan kepada pemerintahan akan semakin brutal sampai 2024. Karena itu, Jokowi saat ini mengubah taktik menjadi langkah badminton untuk mengimbangi gerak para pembencinya. Begitulah kira-kira.